Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, gimana kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu sebelum belajar. Fikrul, pimpin doa sebelum belajar. Kita belajar berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Alhamdulillah, setelah berdoa kita lanjutkan. Siapa yang nggak hadir? Alhamdulillah ada semua. Hadir semua? Alhamdulillah ada semua. Alhamdulillah. Kalau gitu, ya. Sebelum itu, Ibu akan memberitahu dulu hari ini judul pembelajaran yang akan kita pelajari, yaitu tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Jadi pelajaran kita yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tapi sebelum kita lanjut, masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Tentang menemukan hukum tajwid pada surat Al-Isra dan surat An-Nur. Masih ingat? Coba kalau masih ingat, Fikrul. Apabila nun sukun bertemu dengan ba, hukum bacaannya iqlab. Siti? Apabila tanwin atau nun sukun bertemu dengan ta, hukum bacaannya izhar atau ikhfa? Ikhfa ya. Siti lupa. Nanti diulang lagi pelajaran yang kemarin ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi Ibu harap selama pembelajaran kita nanti semuanya mendengarkan dan tidak ada yang bercerita ya, biar paham. Karena topik yang akan kita bahas ini sangat bermanfaat dan berguna bagi kalian. Apalagi sekarang kalian sudah memasuki sekolah tingkat SMA kelas 1 SMA. Jadi ini topik yang kita bahas ini sangat bermanfaat untuk bisa jadi pembelajaran kalian nantinya. Nah, karena kan kebanyakan anak-anak seusia kalian ini kan belum mungkin sudah sering melihat dan mengalami, tapi kalian nggak tahu ini sebenarnya termasuk dalam pergaulan bebas atau perbuatan zina. Nah, inilah sekarang kita bahas ya. Selanjutnya ini Ibu ada 2 buah gambar di depan. Ibu mempunyai 2 buah gambar di sini. Gambar A yaitu suasana akad nikah pengantin muslim. Nampak? Ini nampak? Siti nampak? Ini gambar A. Dan yang di gambar B ini adalah suasana penggerebekan atau razia pasangan yang belum menikah. Nah, nampak? Nah, menurut Fikrul nih, di antara 2 gambar ini, yang mana yang termasuk ke dalam perbuatan zina? B. Gambar A atau B? B. Gambar B. Kalau menurut Siti, gambar A atau gambar B? B. Gambar B. Menurut Rani, gambar yang tidak termasuk ke dalam pergaulan bebas dan perbuatan zina, yang gambar A atau gambar B? A. Gambar A. Oke, betul ya. Jadi melihat dari gambar aja kita sudah tahu yang mana yang perbuatan baik, yang mana yang perbuatan buruk atau termasuk ke dalam perbuatan zina ya. Sebelum kita lanjut, di sini ada sebuah kisah ya tentang seorang pemuda yang hendak melakukan perbuatan zina. Nah, di dalam kisah ini dia bertanya dulu kepada Rasulullah. Pemuda yang hendak berzina ini, dia datang dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Nabi, izinkan aku berzinah," katanya kayak gitu. Mendengar hal tersebut,
orang-orang yang berkumpul di sekitar Rasul, nih kan pemuda ini datang nih kepada mendatangi Rasul. Dia bertanya, dia bilang, wahai Nabi, izinkan aku berzina. Sontak terkejut dong kan. Para warga atau para orang-orang berkumpul di sekitar Rasul itu mencela Nabi dan berkata, cukup, kata dia gitu. Kalian misalnya nih ada kawan kalian yang mau berbuat jahat, tapi dia bilang dulu, responnya pasti terkejut kan. Cukup, kata kata orang-orang yang sedang berkumpul di sekitar Rasulullah. Kemudian Rasul berkata, suruhlah dia mendekat. Rasul itu menyuruh pemuda tersebut untuk mendekat. Lalu pemuda itu pun mendekat. Kemudian duduk dekat sekali di hadapan Rasul. Setelah itu Rasul berkata, apakah kamu suka jika Rasul itu dia berkata kepada pemuda itu, apakah kamu suka jika perzinahan itu terjadi kepada ibumu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah ya Nabi. Dia gak suka kan? Kemudian Rasul pun menjawab, demikian juga orang lain, mereka tidak akan suka jika perzinahan itu terjadi pada ibu mereka. Rasul pun melanjutkan perkataannya, apakah kamu suka jika perzinahan itu terjadi pada anak perempuanmu? Pemuda itu pun menjawab, tidak, demi Allah, dia tidak suka. Kemudian Rasul mengatakan, demikian juga dengan orang lain, mereka tidak sudi jika perzinahan itu terjadi pada putri-putri mereka. Rasul bertanya kembali kepada pemuda tersebut, apakah kamu suka jika perzinahan itu terjadi pada saudara perempuanmu? Pemuda itu kembali menjawab, tidak. Ketika ditanya oleh Rasul, pemuda itu selalu menjawab tidak. Dan Rasul pun melanjutkan, demikian juga orang lain, mereka tidak suka jika perzinahan itu terjadi kepada saudara-saudara perempuan mereka. Nah, jadi di sini sudah jelas, ya kan? Sudah jelas bahwasanya perzinahan, perbuatan zina itu tidak baik. Itu merupakan salah satu perbuatan yang buruk. Di dalam surah Al-Qur'an, surah Al-Isra juga dijelaskan. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jangankan hendak melakukan, mendekati saja kita sudah dilarang. Ya, Fikrul? Oke. Kemudian kita lanjutkan. Fikrul tahu nggak pengertian dari perbuatan zina itu seperti apa? Kurang tahu. Coba dibuka, dilihat kertasnya. Oke, coba. Nah, Ibu jelaskan pengertian dari zina. Tadi Ibu udah menyebutkan sebuah kisah, ya kan, seorang pemuda yang datang menemui Rasul dan bertanya apakah boleh dia berbuat zina. Tentu saja jawaban Rasul tidak boleh. Nah, Ibu juga sudah menjelaskan, sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32 tadi tentang tidak boleh mendekati zina, ya kan? Jangankan melakukan, mendekati saja tidak boleh. Tuh ya Fitrul. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang pengertian perbuatan zina biar kalian lebih paham lagi. Oke, kita lanjutkan. Kita akan membahas pengertian. Yang pertama kita akan membahas pengertian perbuatan zina dulu. Oke, dengarkan ya. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni. Berasal dari kata apa Rani? Zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Yang sudah balik itu artinya yang sudah dewasa. Oke, tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntutan agama Islam. Nah, itu pengertian zina, Fikrul. Kalau secara harfiahnya zina itu yaitu perbuatan keji. Ya. Kalau secara pengertian secara istilah, zina adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Jadi ada seorang perempuan dan laki-laki, dia belum nikah nih, tapi dia sudah seperti suami istri gayanya. Nah, itu
itu merupakan salah satu perbuatan yang Zina. keji dan Zina. bisa disebut sebagai perbuatan zina. Ya, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Yang sudah menikah pun ketika dia misalnya nih, kalian tahu nggak yang lagi viral selingkuh? Ya. Nah, tuh selingkuh kan? Selingkuh itu kan tidak sama suami atau istrinya, sama suami atau istri orang lain. Itu salah satu termasuk perbuatan zina nggak? Sama. Iya, sama ya. Nah, jadi tidak hanya menurut Islam saja zina ini. Di dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suaminya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Paham? Nah, pengertian zina tadi, Rani, coba diulangi lagi. Pengertian zina yang Ibu sebutkan tadi. Ya, lanjut Siti, apa lagi? Siti, coba Fikrul, apa Fikrul? Diambil dari kata zana yazni, itu Ya. perbuatan yang dilakukan oleh suami istri. Perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki atau Dan perempuan yang bukan Mahramnya. suami Suami istri. istri. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Perbuatan yang dilakukan oleh suami kepada istri orang lain dan istri kepada suami orang lain. Itu dia ya. Nah, itu pengertian dari zina. Selanjutnya hukum perbuatan zina. Jadi di dalam pengertian tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina ini ada dua macamnya. Yang pertama adalah hukuman untuk perbuatan zina muhsan dan ghairu muhsan. Ya, ada dua ya. Ada dua kategorinya. Zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas tentang zina muhsan. Zina muhsan ini, yang dimaksud dengan zina muhsan ini yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Itu dia zina muhsan ini. Berarti dia melakukan zina itu statusnya dia sudah sama-sama menikah. Nah, tuh kalau zina yang ghairu muhsannya, kalau yang muhsan dia sama-sama sudah menikah, berarti ghairu muhsan dia yang belum menikah, laki-laki dan perempuan yang belum menikah ya. Nah, untuk zina muhsan nih, hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku zina muhsan ini ada dua nih kategorinya. Yang pertama dihukum dera atau dicambuk sebanyak 100 kali, dan yang kedua dihukum rajam. Kalian tahu hukum rajam itu seperti apa? Enggak. Hukum rajam itu seperti hukuman mati, tapi dengan cara dilempari batu. Mungkin kalian pernah tuh melihat atau menonton TV, apabila perempuan dan laki-laki, misalnya nih dia sudah menikah tetapi dia melakukan zina tidak sama muhrimnya atau tidak sama suami atau istrinya, maka dia akan dilempar pakai batu sampai dia meninggal, sampai dia mati. Itu dia yang dinamakan hukum rajam. Nah, paham hukum rajam itu apa? Nah, kalau yang didera tadi berarti dia dicambuk sebanyak 100 kali. Oke, itu untuk zina muhsan. Nah, kalau zina yang ghairu muhsannya ada dua juga nih kategorinya. Yang pertama, dengarkan ya. Apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah gadis atau perjaka. Gadis atau perjaka ini sama seperti
anak gadis sama pemuda lah, laki-laki yang belum nikah, tuh dia, maka hukumannya adalah didera atau dicambuk 100 kali dan diasingkan di wilayah tempat tinggalnya. Sama ya, dicambuk atau didera sebanyak 100 kali, tapi dia juga diasingkan dari tempat wilayah tinggalnya. Itu dia. Yang kedua, apabila pelaku zina gairu muhsan nih janda atau duda, tahu kan janda atau duda seperti apa? Maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Udahlah dia didera 100 kali, dihukum rajam juga sampai dia meninggal dunia. Hukum rajam tadi hukum yang seperti apa, Siti? Lempar pakai batu sampai dia meninggal. Berarti dia 2 kali itu dapat hukumannya kan? Udahlah dia didera 100 kali. Habis itu dia dihukum rajam, dilempar pakai batu sampai dia meninggal. Ngeri ya kan? Ngeri nggak? Tuh, kalau kita bayangkan ngeri. Makanya kalau ngeri nggak usah dilakukan. Ya. Selanjutnya, nah itu tadi hukuman bagi pelaku zina menurut Islam. Selain menurut Islam, ada juga hukum perbuatan zina dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Nah, dengarkan ya. Dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. Nggak sampai 9 tahun ya, cuma 9 bulan ya. Ini kalau menurut Undang-Undang Pidana. Karena KUHP menganggap bahwa hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan adalah zina. Jadi tidak hanya Islam saja yang punya hukuman ya bagi siapa yang melakukan perbuatan zina, tapi Undang-Undang Hukum Pidana juga ada, yaitu hukuman 9 bulan penjara. Berapa bulan, Rani? Ya, 9 bulan penjara. Ya, sampai sini ada yang kurang paham atau ingin bertanya? Siti? Coba, Iqbal. Insyaallah paham. Nggak ada yang mau bertanya? Ada. Berarti paham? Paham. Kalau gitu ibu yang bertanya. Ya? Ibu yang bertanya ya? Ya. Dalam Al-Quran surat apa yang dijelaskan bahwasanya tidak boleh mendekati zina? Surah Isra Ayat 32. 32. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Ayat 32 ya Fikrul, bukan ayat 103. Salah itu kalau ayat 103 ya. Ya Siti? Nah, oke. Ada yang hafal enggak? Ada yang hafal enggak? Enggak. Fikrul enggak hafal juga? Kita lupa. Hah? Lupa. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Artinya Kalau mendekati zina. oke. Karena sesungguhnya itu perbuatan keji. perbuatan yang keji dan suatu jalan yang Sesat. buruk. Yang buruk ya Fikrul. Bah, Ibu coba ada yang bisa menyebutkan nggak di kehidupan kalian nih, misalnya nih Siti pernah nampak apa gitu yang menurut Siti itu adalah suatu perbuatan yang keji. Coba Siti kasih contoh sama Ibu, suatu perilaku yang mendekati perbuatan zina menurut Siti yang pernah Siti lihat. Siti pernah lihat kawan Siti dia berpegangan sambil laki. Siti pernah melihat kawan Siti berpegangan tangan sama lelaki yang bukan muhrimnya. Oke, mantap. Coba sebutkan salah satu contoh yang pernah Fikrul nampak atau pernah Fikrul alami yang termasuk perilaku mendekati perbuatan zina. Siapa tahu Fikrul pernah mengalami juga
atau Fikrul pernah melihat yang menurut Fikrul, oh itu tuh salah satu perbuatan zina, itu nggak boleh gitu? Coba, apa? Pernah nggak? Nggak mungkin nggak pernah lihat kan? Nah, Pernah? Nggak pernah? Oh, berarti kalau nggak pernah, Fikrul ini kerjanya di dalam rumah aja nih ya? Jangan keluar-keluar ini. Kalau Rani ada Rani? Coba, apa? Salah satu contoh yang pernah Rani lihat. Pernah lihat kalau kakak itu di luar kan Hmm. ya foto berdua terus duduk berdua dengar Hmm. sambil peluk-pelukan gitu. Oh, peluk-pelukan ya. Nah, itu dia. Itu salah satunya Fikrul. Nah, ada kakak-kakak dan abang-abang kata Rani, dia peluk-pelukan di atas Honda. Itu salah satu perbuatan zina kak Fikrul? zina. Nah, pernah nggak Fikrul nampak di jalan? Atau di luar Fikrul jalan? Nggak pernah. Mantap nih Fikrul. Besar pondok. Iya. Nah, di sini juga ibu punya contoh juga. Apabila kita nih yang perempuan nih nggak menutup aurat, itu salah satu termasuk perbuatan yang buruk ya, akan mengundang siapapun yang melihat kita nanti jadinya Siti nggak pakai jilbab cantik. Nah, jadinya ketika dia memandang Siti sedang tidak pakai jilbab, terus badannya nampak, terus dia jadi mikir yang macam-macam kan. Nah, itu termasuk salah satu yang tidak boleh kita lakukan ya Siti. Nah, mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat, yang terbuat dari bahan yang tipis dan transparan serta memperlihatkan bentuk tubuh seorang perempuan yang dapat menggoda lawan jenis. Itu nggak boleh ya. Nah, melihat konten, tayangan video, film, TV, atau apapun itu yang tidak senonoh. Kalian tahu tidak senonoh itu apa? Yang di atas umur yang nggak bagus lah, contohnya kayak video-video orang pelukan, video-video orang pegangan tuh, itu nggak boleh, itu nggak bagus, itu akan mengundang otak kita untuk melakukan perbuatan seperti itu juga ya, dihindari yang seperti itu. Selanjutnya, bagaimana yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari perbuatan tersebut? Nah, ibu ada tips-tipsnya nih, bagaimana cara supaya kalian itu terhindar dari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Menjaga pergaulan yang sehat dan beretika itu gimana menurut Fikrul? Menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Yang kalau bahasanya untuk mencari lingkungan yang bagus itu seperti menjadi teman yang bagus. Sebab kita kebanyakan Mencari teman yang bagus, bergaul dengan orang-orang yang bagus ya kan. Terus tidak keluyuran ke sana ke sini dengan orang yang tidak jelas ya. Tuh, yang kedua, menutup dan menjaga aurat. Nah, kalau untuk kita yang perempuan itu menutup aurat dari rambut. seluruh badan kecuali apa Siti? Muka dan telapak tangan. Kalau yang laki-laki dari mana menutup auratnya? Dari badan Bagian tubuh antara pusat sampai dengan lutut. lutut, itu dia. Nah, kita yang perempuan ini nih yang lebih sensitif, seluruhnya harus tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, memakai jilbab saja itu ada aturannya, nggak boleh kita pakai jilbab kayak gini ya kan. Nah, nampak nanti lekukan dada kita, itu mengundang syahwat juga ya kan, yang akan membuat lawan jenis kita menjadi terpesona ya kan. Tuh yang kedua. Yang ketiga, selektif dalam memilih teman bergaul. Nah, kalau kita mau menjadi baik, bertemanlah sama orang yang
baik. Kalau kita ingin menjadi soleha, bertemanlah sama orang yang tahu agama dan sering datang ke pengajian. Tetapi kalau kalian berteman dengan orang yang buruk, yang suka berbohong, yang suka mencuri, maka kalian juga akan ikut buruk, akan ikut. Dia suka berbohong, nanti kalian juga ikut suka berbohong. Dia nanti suka mencuri, kalian juga ikut pandai mencuri. Itu dia ya. Oke, selanjutnya menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. Misalnya nih kayak Siti kan sekarang kan lagi menunggu masuk SMP, kan waktunya banyak nih luang. Memanfaatkan waktu luang dengan enggak main HP. Boleh main HP, tapi harus Dari media sosial yang baik. yang pertama harus menghindari membuka konten-konten yang tidak baik. Tidak boleh melihat konten-konten yang akan menyebabkan kita berpikir negatif. Jadi ketika Siti sedang waktu luang seperti ini, menunggu untuk masuk SMP, entah Siti nanti ikut mama ke pengajian, ya kan, belajar ngaji, lebih dimahirkan lagi cara membaca Al-Qur'annya, terus siang-siang ikut tadarusan, ya kan. Nah seperti itu. Selanjutnya mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah, berpuasa sebagai perisai nafsu. Jadi kita puasa itu tidak hanya puasa di bulan Ramadan aja, ya kan. Nah, puasa itu banyak. Misalnya Siti, kayaknya Siti pengen puasa lah supaya Siti banyak pahala. Itu bagus. Ya. Oke, selanjutnya di dalam surah Al-Isra tadi kan menjelaskan tentang menjauhi perbuatan zina. Selanjutnya kita akan membahas tentang larangan untuk melakukan pergaulan bebas di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2, yaitu yang berbunyi Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khuzkum bihima ra'fatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nur ayat 2. Nah, jadi di dalam Quran surah An-Nur tadi sudah dijelaskan bahwasanya apabila ada orang yang melakukan perbuatan zina, maka hukumlah, deralah mereka. Jangan gara-gara rasa belas kasihan kita kepada mereka itu membuat kita untuk tidak jadi untuk menghukum dan memberikan hukuman dera kepada mereka. Nah, itu pantas mereka dapatkan karena mereka sudah melakukan perbuatan yang tidak bagus, perbuatan yang buruk, perbuatan yang tercela, ya kan? Itu dia. Baiklah, kalau semuanya sudah paham, Ibu ingin memastikan lagi, akan bertanya kepada kalian satu-satu tentang pelajaran yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kalau sudah paham pasti bisa menjawab, ya kan? Ya. Nah, Rani, kenapa kita dilarang untuk melakukan perbuatan zina? Hukum dari Ya, karena jangankan untuk berbuat, mendekati saja kita tidak boleh. Fikrul terbagi menjadi berapa macam Zina zina? ada dua. Ada dua. Zina Apa? muhsan dan zina ghairu muhsan.
Zina muhsan itu yang seperti apa? Zina muhsan itu seperti perbuatan zina yang dilakukan oleh suami istri yang telah nikah. Itu zina muhsan. Kalau yang ghairu muhsan, Sebaliknya. sebaliknya, Sebaliknya. yang mereka belum Nikah. nikah. Iya. Hukumannya seperti apa? Yang Kalau zina hukuman- muhsannya? Yang pertama itu untuk perempuan laki-laki yang masih lajang, itu hukumannya ditabuk 100 kali dan dilemparkan batu seperti rajam Rajam. Oke, dilempar batu sampai sampai mereka meninggal. meninggal. Ya, oke. Dan Ya. yang kedua, Terus? janda ataupun duda Nah, dicambuk 100 kali dan dihukum rajam sampai mati. oke. Lebih berat ya. Lebih berat. Selanjutnya Siti, dalam Al-Quran surah apa yang dijelaskan tentang larangan mendekati zina? Surah Al-Isra Al-Isra ayat 32. Oke, selanjutnya dalam Al-Quran surat apa yang menjelaskan larangan pergaulan bebas? Surah An-Nur Ayat ayat 2. ayat 2 ya. Nah, Ibu harap kalian semuanya paham dan bisa menjauhi larangan perbuatan zina dan pergaulan bebas, karena itu semua terjadi. Kalau kalian nggak mau, itu nggak akan terjadi ya. Kalau kalian bisa menjaga diri dan menjaga pertemanan kalian, nggak akan terjadi yang namanya pergaulan bebas dan perbuatan zina ya. Terutama untuk kita perempuan, menutup aurat itu wajib. Untuk aurat kita perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dalam memakai jilbab juga harus diperhatikan, ya kan? Nggak boleh terlalu pendek sampai membentuk lekukan tubuh dan memperlihatkan bentuk dada. Nah, kalau yang laki-laki ya mereka auratnya hanya dari pusar sampai ke lutut saja. Kalau kita perempuan ini enggak, banyak yang harus ditutupi ya. Rani, sampai di sini Rani paham? Fikrul, Siti? Baiklah, kalau paham semuanya alhamdulillah. Untuk minggu depan akan kita lanjutkan pelajaran tentang bab selanjutnya. Ibu harap ini tetap dibaca-baca agar tidak lupa, terutama mengenai hukum tajwid yang kita bahas di awal tadi. Siti masih lupa ya kan? Rani juga. Fikrul juga tetap dipelajari. Dan pelajaran kita hari ini banyak-banyak diambil pelajarannya agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang keji, yang buruk ya. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan minggu depan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.